Ya pemirsa, jadi pastinya tim pemenangan dari masing-masing capres-cawapres sudah menyiapkan strategi tersendiri dengan komposisi tim yang sudah disiapkan. Meskipun ada satu pasangan calon yang belum mengumumkan baik itu timnas maupun kaptennya. Jadi kalau kaptennya saja belum ditunjuk, nanti kapan mau latihannya di Bang Willy. Nah, kita berbicara soal gagasan ya, karena kan ketiga capres ini sudah beradu gagasan beberapa kali di event Apexi, kemudian di LDII, waktu itu di UGM juga terakhir di CSIS. Nah, kalau berbicara soal gagasan nanti isu apa yang kira-kira akan diangkat untuk dipromosikan kepada publik yang memiliki hak pilih dari pasangan Amin? Ya, Anies Muhaimin ini lahir sebagai sebuah kehendak perubahan, Bung Iqbal. Itu yang harus kita lihat, bahwasanya mayoritas rakyat Indonesia menginginkan perubahan. Bagaimana tiga problem pokok masyarakat yang selama ini dalam survei apapun itu cukup galau, cukup gelisah. Yang pertama masalah harga-harga. Kita lihat bagaimana hari ini harga gula, sebelumnya harga cabai, harga beras. Itu yang kemudian menjadi problem pokok kita. Jadi bagaimana kestabilan harga itu menjadi penting, bagaimana pasokan, distribusi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah lapangan pekerjaan. Generasi milenial, Gen Z ini orang yang benar-benar cemas akan lapangan pekerjaan. Jika kita berkaca dari data-data statistik itu, 92% mereka cemas bagaimana lapangan pekerjaan mereka. Nah, artinya apa? Kalau dulu di tahun 90-an 1% angka pertumbuhan itu ekuivalen dengan 400.000 penyerapan lapangan pekerjaan, hari ini cuma 120.000. Nah, kita mau berapa persen untuk hal itu? Maka kemudian dibutuhkan cara-cara yang out of the box untuk kemudian membuka lapangan pekerjaan kita. Kita adalah negara bangsa yang memiliki dua kekuatan, negara agraris sekaligus negara maritim. Kita benar-benar harus keluar dari jebakan-jebakan birokrasi dan lain sebagainya. Kita akan mengalami bonus demografi, tapi tidak hanya secara kuantitatif, tapi human investment-nya harus kita perhatikan betul, dan kebijakan yang satu pintu. Dan yang terakhir adalah masalah kemiskinan. Jadi masalah kemiskinan itu penting sekali, bagaimana kita cukup khawatir ini indeks rasio Gini kita turun, dan yang paling parah Bung Iqbal adalah IQ masyarakat kita, warga negara Indonesia turun secara signifikan. Itu big problem bagi kita. Kita harus berkaca betul, ini jangan-jangan masyarakat kita terjadi sebuah declining yang secara serius. Nah, inilah problem yang kemudian kita usung. Itu beberapa gagasan yang akan disampaikan oleh pasangan Amin ya. Hal-hal yang baik. Saya ingin ke Mas Edi, itu tadi sedikit bocoran dari Timnas. Bagaimana dengan pasangan Prabowo Gibran? Ya, kita lihat dalam berbagai pertemuan dengan masyarakat, isu terbesar yang ada di masyarakat itu satu adalah mengenai lapangan pekerjaan. Kedua adalah mengenai ketersediaan sembako dan keterjangkauannya. Ketiga, pendidikan. Keempat, kesehatan. Lima, infrastruktur. Dan yang lain-lain. Nah, termasuk juga lingkungan hidup, penegakan hukum, dan lain-lain. Kalau kita bicara pekerjaan, yang perlu kita laksanakan, meneruskan hilirisasi, dan lebih penting lagi sekarang industrialisasi. Bagaimana kita bisa membangun industri-industri di Indonesia, karena industri itu adalah penyerap tenaga kerja yang terbaik untuk tenaga kerja terdidik dan terampil. Nah, ini yang sekarang ini masih belum kita memiliki secara banyak. Bagaimana sekarang kita membangun Indonesia sebagai basis industri. Bukan hanya sebagai pasar saja. Hari ini Indonesia hanya sebagai pasar. Tetapi bagaimana membangun basis industri, bahkan basis produksi untuk ekspor. Itu tujuan pertama. Nah, industri manufaktur perlu diperkuat. Kedua, kita bicara mengenai sembako, terutama bahan pokok yang sekarang ini dari 9 bahan pokok yang ada, 6 itu kita impor. Artinya apa? Kemandirian pangan. Itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan afirmasi untuk memberikan penguatan di bidang satu, permodalan untuk petani, peralatan untuk petani, termasuk juga pupuk. Pupuk subsidi ini saat ini harus diperluas pemberiannya. Nah, kemudian kita juga bicara mengenai pendidikan. Dalam hal ini salah satu yang paling dipentingkan itu adalah bagaimana memberikan peningkatan terhadap kesejahteraan guru saat ini. Nah, ini yang sangat penting, termasuk juga status guru. Banyak diantaranya yang saat ini masih belum memiliki status sebagai guru tetap. Padahal ada beberapa poin yang kurang lebih sama nih antara Bang Willy dengan Mas Edi.
Bang Eriko, kalau tadi Bang Willy lebih ke perubahan, kalau Mas Edi lebih ke melanjutkan. Nah, bagaimana dengan Ganjar Mahfud, Bang Eriko? Inilah sulitnya kalau yang terakhir ini ya. Memang Mas Iqbal ini dikasih kesempatan pertama sama yang namanya Willy. Janganlah begitu. Ini baru habis itu sama Mas Edi. Giliran kita yang ketiga, terus apa yang harus kita sampaikan? Apakah diambil oleh Willy sama Mas Edi kan gitu. Jadi Tapi beginilah, berubah Mas atau Iqbal, ini melanjutkan, Bang Eriko? namanya perjuangan seperti ini selalu ditekan, tetapi berhasil keluar dari tekanan itu sendiri kan begitu. Nah, Mas Iqbal, dunia sedang tidak baik-baik loh, Mas Iqbal. Ini harus jujur. Saya tanya sama Mas Iqbal, tanya kepada seluruh pemirsa, yang paling penting dalam kehidupan itu apa? Kepercayaan. Betul tidak? Nah, sekarang bagaimana tingkat kepercayaan itu terhadap kita, terhadap ekonomi kita? Kalau kita melihat, ini kita sudah sulit untuk menjadi negara maju, kecuali ada satu sikap dari pemerintahan nanti yang memberikan harapan yang luar biasa, yang sesuai dengan kehendak rakyat. Coba pikir. Katanya sekarang di atas 5%, sekarang sudah di bawah 5%. Mas Iqbal dan seluruh penonton Metro TV, kalau pertumbuhan di bawah 5% tidak mungkin menjadi negara maju. Bagaimana mau cerita Mas Edi tadi nampung tenaga kerja, bagaimana mau cerita Willy tadi, kalau pertumbuhan hanya di angka 4%, tidak mungkin. Pengangguran akan semakin banyak, ketidaktersediaan rumah akan semakin besar, harapan dari generasi muda akan semakin menipis. Itu yang membuat nanti banyak generasi muda yang cerdas-cerdas akan di luar negeri, dan sekarang sudah terlihat, Mas Iqbal. Itu sebenarnya intinya. Nah, apa kunci dari kepercayaan itu? Yaitu penegakan hukum yang benar. Ini juga harus jelas lah. Kalau konstitusi saja sudah seperti itu, bagaimana orang luar mau percaya? Di dalam saja berpikir. Itu coba lihat. Sekarang nggak usah jauh-jauh, Mas Iqbal. Mas Iqbal mau jual mobil sekarang mudah tidak? Simpel saja, yang paling simpel saja. Kendaraan sehari-hari atau apa, tidak mudah sekarang. Properti atau apa. Nah, bagaimana? Inilah yang menjadi tantangan yang disampaikan oleh Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Pak Mahfud ahli dalam hukum. Mas Ganjar sudah biasa menanganin bagaimana di Jawa Tengah, bagaimana kemiskinan berhasil diturunkan. Itu tidak bisa semudah membalik telapak tangan, tidak bisa dengan hanya iming-iming mau memberikan sesuatu. Anggarannya dari mana? Ya kan? Nah, sekarang coba kalau kita lihat sekarang seperti pajak, kita masih di angka 10%. Ya kan? Oke. Negara-negara lain, Bangladesh saja sudah 12-13%. Atau negara-negara lain bahkan sudah 16-18, negara maju di atas 20. Nah, bagaimana? Tapi ini kan seperti ayam dan telur. Oke. Bagaimana Jadi mengambil pajak kalau kondisi masyarakatnya sendiri dalam kondisi atau trust inilah yang publik, ya? ditawarkan oleh Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Bagaimana kita bersama-sama menegakkan hukum yang berkeadilan. Begitu juga kita membangun masyarakat sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Tidak setiap wilayah sama. Membangun Jakarta tidak sama dengan membangun Papua. Nah, ini Sudah ketangkap, Bang Eriko. Mas Iqbal. Jadi kepercayaan atau bahwa kita trust harus dari menuntutkan masyarakat kepada pasangan calon itu yang terpenting ya, untuk kemudian bisa kita harus beradu gagasan meneruskan, selanjutnya. tapi Nah, juga terakhir kita karena waktu harus kita singkat, mohon maaf Bang Eriko. Saya yakin kita semua pengen semua damai ya. Kita nggak pengen nanti suami istri berantem di WhatsApp karena beda pemilihan gitu. Nah, komitmen damai ini apakah nanti akan ditunjukkan singkat saja dari tim pemenangan pasangan calon, Bang Willy, Mas Edi, dan Bang Eriko? Ya, tentu sepanas apapun hati, kepala harus tetap dingin dan jernih dalam bertindak. Terlalu murah harganya kita mempertaruhkan apa yang sudah pernah disolidkan oleh para pendiri bangsa kita. Jadi walaupun kita berbeda, itu sebuah mekanisme korektif dalam sistem demokrasi, tapi Indonesia harus sama-sama kita jaga. Mari kita berpemilu, beda pilihan suatu hal yang wajar, tapi kita dalam suasana yang riang gembira. Oke, Mas Edi? Ya, Pak Prabowo sudah 2 kali maju sebagai capres, dan ketika beliau maju, saya kira Pak Prabowo termasuk dan timnya itu termasuk pihak yang memang menjalankan kampanye secara teduh dengan gagasan, dan kita bertekad untuk mengulangi hal tersebut. Jadi intinya kampanye ini, kemudian perhelatan Pilpres ini justru harus menguatkan dan jangan menjadikan kita tercerai-berai ke depannya. Baik, Bang Eriko? Mas Iqbal, Mas Ganjar sudah menyampaikan, dicabutin saja semua spanduk dan lain, jangan kita melakukan hal di luar hukum. Itu jelas bahwa kita tetap harus sejuk.
Pak Mahfud juga menyampaikan, walaupun terbentuk seperti itu konstitusi kita, Mahkamah Konstitusi, tapi kita harus juga tetap mendukung, kita harus menjalankan dengan baik. Di dalam berjuang ini hal yang biasa diperlakukan, kadang tidak adil. Tetapi kita harus tetap berjalan dengan keadilan, berjalan dengan kebenaran. Itu prinsip dari Mas Ganjar dan Pak Mahfud, dan ini yang kita mau tunjukkan dengan masyarakat Indonesia. Kami dulu sama Bung Willy sudah ngalamin gesekannya dengan pihak lawan, dengan Pak Prabowo, dengan waktu itu dengan Pak Jokowi, dan kami tidak ingin lagi hal itu terjadi, tetapi hukum dan kebenaran harus ditegakkan. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga semangat ini juga sampai kepada masyarakat yang nanti akan menggunakan hak pilihnya ya. Jangan sampai ada yang berantem lagi karena polarisasi, jangan sampai panas supaya iklim ini bisa tetap terjaga. Terima kasih Bang Willy, Mas Edi, Bang Eriko sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.